Jadi kami nggak tahu itu uangnya beneran ada apa enggak gitu, kayak Nawat bilang itu karena pasportnya Rachel itu bermasalah, dresser sendiri, make up sendiri. Menurut kalian itu ajang apa? Guys, ternyata di balik panggung yang megah dalam penyelenggaraan beauty pageant itu, gaun yang berkilau dan senyum kemenangan seorang winner, ada cerita yang nggak semua orang tahu. Ternyata jadi winner itu pun nggak menjamin kamu buat dapat happy ending dalam suatu kompetisi. Rachel Gupta, winner Miss Grand International 2024, mengundurkan diri dari jabatannya. Dia bilang udah nggak bisa lagi bertahan dan berjalan bersama dengan organisasi Miss Grand International. Apa sih yang sebenarnya terjadi? So, malam ini kita bakal bongkar semua fakta, spekulasi, dan pernyataan dari kedua belah pihak, dari Rachel Gupta dan juga dari organisasi Miss Grand International. Tonton sampai habis, kamu yang menentukan siapa yang sebenarnya layak dipercaya. Sip your drink, bestie, cause I'm going to spill the tea. Kamis 29 Mei 2025, seluruh pageant lovers yang ada di dunia itu heboh karena Rachel Gupta mengupload video YouTube yang dimana isinya itu adalah pengunduran dirinya sebagai Miss Grand International 2024. Nah, dalam videonya, Rachel tuh secara terang-terangan membongkar dapurnya Miss Grand International yang selama ini tuh kurang lebih 7 bulan memberikan dia gelar sebagai Ratu Dunia. Well, kita bahas dulu nih dari sisinya Rachel Gupta. Jadi di sini Rachel tuh menegaskan kalau MGI Miss Grand International itu benar-benar organisasi yang money oriented, yang benar-benar kayak mata duitan gitu loh guys. Dari mulai kompetisi yang mengharuskan untuk vote untuk masuk ke jajaran 10 besar, dan juga di situ ada diminta buat donation, kata Rachel. Di sini orang-orang yang memiliki vote paling banyak otomatis kan orang-orang yang bayar lebih banyak gitu. Di beberapa negara memang mereka mengeluarkan sejumlah uang yang cukup besar menurut Rachel, dan mereka ini tuh yang masuk ke dalam 10 besar atau 6 besar itu. Nah, sementara Rachel kok bisa menang? Rachel tuh nggak bayar vote dalam jumlah banyak sama sekali, Rachel bilang. Jadi Rachel tuh dibantu sama orang-orang masyarakat India gitu yang memang pada dasarnya antusias untuk mendukung queen mereka. Nah, terlepas dari money oriented kompetisi itu, jadi setelah winner pun kayak Rachel tuh merasakan kok setelah dia menjadi pemenang, Nawat selaku presiden Miss Grand International itu tuh nggak mengokekan gitu ke semua ajang atau semua kegiatan yang Rachel pengen datangi. Nawat itu membatasi kalau misalkan pergi ke NGO atau yang memang nggak menghasilkan uang dan nggak memberikan entertain gitu. Jadi Nawat tuh nggak ngebolehin Rachel buat ikut kegiatan itu. Setiap ada NGO yang mau ngundang Rachel, itu Nawat tuh banyak banget alasannya, kata Rachel. Mulai nggak ada production team, jadi nggak bisa membersamai. Pokoknya banyak banget alasannya karena NGO itu nggak memberikan uang. Nah, di sini Rachel tuh kayak ngerasa useless dan ngerasa kayak dia tuh bukan queen tapi lebih kepada produk dari suatu company yang dijual biar bisa menghasilkan uang. Jadi Rachel tuh kayak kesal banget, dia tuh yang harusnya mengadvokasikan atau menyuarakan ide-ide atau membahas isu-isu tentang perdamaian atau apa gitu kan yang menjadi maskotnya MGI, itu tuh malah disuruh jualan. Kayak useless banget kamu sebagai Ratu Dunia, tapi harus kayak dibatasi kegiatan yang memang inline sama tujuan kamu, dan malah kamu disuruh jualan di TikTok. Nah, terus Rachel juga mengakui bahwasanya manajemen dalam organisasi ini tuh kayak buruk banget. Rachel diberikan kontrak setelah menang gitu kan. Jadi langsung pas udah pengumuman winner itu dia langsung harus tanda tangan kontrak. Kontraknya ini itu kayak put the gun to the head, kayak udah nggak ada transparansi. Jadi Rachel tuh nggak diberikan, kayak nggak ada ability buat negotiate gitu. Apa yang harus dinegosiasikan di dalam kontrak ini. Jadinya kesannya Rachel tuh terpaksa menandatangani kontrak, dan menurut Rachel itu kontraknya kayak berat sebelah. Ketika Rachel ini mulai kayak kritis gitu buat nanya ke Mami Teresa pada saat itu, kayak ini kenapa kayak gini, ini bisa nggak kayak gini. Dan respon dari Mami Teresanya itu bilang kayak kalau misalkan kamu nggak setuju ya udah nggak usah tanda tangan. Kayak ya udah kalau kamu nggak setuju pergi aja gitu. Ya nggak mungkin kan, maksudnya kayak Rachel kan udah menang gitu, dan semua mata pada saat itu tuh tertuju ke Rachel, semua perhatian masyarakat dunia, all
pageant lovers itu tuh kayak menantikan ratunya gitu untuk keluar. Jadi nggak mungkin kan kalau Rachel nggak tanda tangan pada saat itu. Jadi tanpa adanya negosiasi, jadi Rachel tuh dalam keadaan terpaksa menandatangani kontrak itu. Terus nih yang lebih membagongkannya lagi, kayak Miss Grand International itu organisasinya kayak apa ya? Kayak not profesional gitu dalam menangani winner atau men-treat queen-nya. Di sini Rachel tuh kan sebelumnya menang itu dijanjikan penthouse atau kayak kondo atau apartemen mewah gitu di Thailand, biar itu tuh bisa membantu akomodasi dia saat bertugas gitu di Thailand. Tapi kenyataannya kata Rachel, jangankan apartemen mewah, jadi Rachel tuh dikasih satu kamar hotel yang untuk ngebuka apa namanya barang-barangnya aja itu nggak leluasa gitu, kayak saking sempitnya. Terus setelah dia komplain karena nggak dikasih makan juga, kayak literally bener-bener semuanya Rachel lakukan sendiri, mulai dari transportasi, mulai dari makan. Jadi makan itu kata Rachel, karena nggak disediain kendaraan, jadi Rachel itu kayak pakai Grab gitu, dan Grabnya itu datang buat sampai ke tempat dia itu membutuhkan waktu 2 jam. Jadi bayangkan kayak kamu tuh winner, kamu queen, tapi kayak nggak di treat very well, kayak nggak ada harga dirinya gitu bagi Rachel. Bahkan nomor HP aja, nomor Thailand, itu Rachel disuruh beli sendiri. Nah, karena ketidakpastian dan ketidakjelasan itu, ibunya Rachel khawatir. Jadi datanglah ibunya itu ke Thailand untuk membersamai Rachel selama kurang lebih 1 bulan. Pengakuan dari Rachel, selama dia menjabat 7 bulan itu, dia cuma digaji 1 kali. Itu tuh pas bulan pertama dia menjabat. Selanjutnya, dia tuh kayak nggak ada dikasih uang dan nggak ada dibiayai gitu loh. Maksudnya kayak, kamu ngapain di negara orang, biaya juga pakai duit sendiri, terus kegiatan-kegiatan nggak jelas, kayak aku ngerasain sih, maksudnya kayak di posisi Rachel pada saat itu, what I'm doing here gitu kan. Dan yang bikin sedihnya, Rachel itu sampai minta kirim uang sama ayahnya pada saat itu untuk bertahan hidup. Dan lebih parahnya lagi, pada saat itu Rachel tuh kan nyimpan uang ya, ada $1.700 di kamarnya itu. Dan pas dia ngecek di suatu hari gitu abis event, itu tuh uangnya hilang $1.000. Rachel komplain lah kan ke manajemen gitu, kok bisa uang hilang, padahal itu tuh di wilayah atau di propertinya Miss Grand International. Terus pas Rachel minta ganti rugi, ya emang sih jumlahnya nggak besar mungkin bagi MGI, tapi ya nggak kecil-kecil amat gitu menurut Rachel. Pas minta ganti nih, terus dari pihak MGI bilang tidak ada bukti bahwa Rachel tuh memiliki uang itu, dan pas udah dicek CCTV dan sebagainya juga ya nggak ada kata pihak MGI gitu, nggak ada yang ambil, jadi kami nggak tahu itu uangnya beneran ada apa enggak gitu, kayak terus itu Rachel langsung mikir kayak bahkan hal seperti ini pun nggak ditanggapin sama mereka. How they take care of their queen? Gimana Rachel mau merasa aman dan nyaman di tempat itu dan berjalan bersama, bekerja sama untuk menyelesaikan tugasnya gitu, kayak ya Allah. Rachel bilang di situ tuh nggak sembarang orang juga boleh masuk. Jadi tuh mungkin kayak ada tukang bersih-bersih yang memang penjaga tempat itu. Maksud Rachel tuh kan ya dicek gitu, bener-bener CCTV-nya siapa yang masuk. Tapi itu tuh nggak dilaksanakan atau nggak diindahkan sama pihak MGI. Malah Rachel dituduh kayak buat drama dan nggak ada bukti kalau Rachel tuh memiliki uang itu. Dan Rachel dalam videonya juga bilang dia mengalami body shaming. Ada di suatu waktu Rachel tuh badannya tuh kayak dicubit-cubit gitu sama seseorang yang memang dari manajemen MGI, kayak udah mulai gendutan nih gitu, kayak you have to be in shape, kamu harus menjaga badan kamu, harus hidup sehat, bla bla bla. Tapi di satu sisi Rachel tuh kayak ngerasa, kamu nyuruh aku in shape untuk dapatkan badan yang bagus, tapi kamu tuh nggak memberikan fasilitas kayak sekelas ajang Ratu Dunia, nggak di provide kayak apa ya, gym gitu, terus makanan bergizi dan sebagainya. Bahkan untuk menghadiri ajang-ajang undangan gitu kan, si Rachel ini tuh harus menyiapkan kostumnya sendiri, hairdresser sendiri, make up sendiri. Menurut kalian itu ajang apa gitu? Maksud aku
kalau memang ajang itu ece-ece, tapi ajang itu udah cukup lama ada. Nah, perasaan Rachel ketika dicubit-cubit itu badannya tuh kayak merasa nggak berharga banget, dan itu tuh buat dia merasa kecil banget dan low banget self-esteemnya sebagai seorang perempuan. Bayangin aja ya, maksudnya Rachel di Thailand sendirian dan nggak ada yang info event dan sebagainya. Padahal dia seorang ratu dunia gitu. Jadi itu kan netizen kayak penasaran, kok Rachel nggak ada post, kok Rachel sepi, Rachel kemana gitu kan. Itu juga buat dia kayak beban pikiran dia, gimana mau ada event, gimana mau ada kegiatan. Dia aja tuh kayak nggak yang pokoknya diabaikan gitu. Di rumah, terus dia seharian kayak di rumah, nggak tahu mau ngapain, dan mau nge-gym dan sebagainya itu juga nggak di-provide. Rachel itu sampai minta karpet yoga biar dia tuh kayak ada aktivitas buat olahraga di rumah. Udahlah gabut, Rachel ini juga nggak diizinin buat balik ke home country-nya India. Setelah crowning moment itu, setelah penandatanganan kontrak, Rachel bilang dia tuh udah jarang ketemu langsung sama Nawat sama Teresa. Jadi selama ini tuh nggak ada kontak-kontakan sama mereka berdua. Ketemu nggak ketemu, itu tuh di red carpet, seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Kalau misalkan aku mati pun ya mereka nggak tahu gitu, mereka juga nggak peduli. Terus nih guys, kata Rachel soal body shaming, itu Teresa sebenarnya sering melakukan body shaming. Kemarin itu dia lihat katanya waktu lagi kompetisi, Teresa ini tuh kayak ngata-ngatain tubuh atau badan seorang finalis gitu, kayak yang pokoknya not perfect lah menurut dia gitu. Terus ada juga kejadian waktu lagi di Sudan, kata Rachel, Miss Grand 2015 pada saat itu ya, lagi ada di Sudan. Terus dia tuh kayak protes atau komplain karena dia kayak mengalami sexual harassment pada saat itu. Terus ngadu lah nih kan ke pihak MGI, ke Teresa. Tahu nggak Teresa bilang apa? Teresa bilang, nggak ada yang terjadi kok. Queen itu tuh banyak drama memang, dan itu tuh kayak apa ya? Bukannya malah ditanggapi dan kayak dicek, aduh kamu nggak apa-apa kah atau gimana? Ya secara maksudnya Queen itu kan anaknya dia gitu kan dari MGI. Ya you have to take care, you have to protect gitu kan, kamu harus melindungi. Enggak, Teresa tuh bilang kayak enggak udah, itu tuh cuman dia aja yang drama, dan itu tuh nggak ada bukti juga kalau misalkan dia mengalami kayak sexual harassment. Damn. Dari situ Rachel pikir gitu kan, untuk sekelas sexual harassment yang dialamin sama Miss Grand sebelumnya yang 2015 itu, kayak itu tuh nggak ditanggapin, kayak itu tuh juga nggak menjamin kamu bakalan dilindungi. Rachel yakin kalau misalkan suatu saat hal itu terjadi kepada Rachel, mereka juga akan melakukan hal yang sama, ignore. Terus nih, pemegang license Miss Grand India yang sebelumnya itu kan diganti, adalah pemegang license yang baru. Nah, karena ada masalah gitu sama Miss Grand International, pas Rachel mau ada homecoming gitu kan, mau ada acara penyambutan, si pemegang license terbaru ini tuh bilang kayak, oke, kami akan menyambut kamu, bla bla bla. Ya selayaknya Queen yang menang ketika balik ke country home-nya, itu akan disambut gitu kan. Kirain Rachel tuh yang benar-benar kayak bakalan diaturin semuanya. Dan tahu nggak, itu tuh yang menyambut, yang membuat acara penyambutan berjalan lancar dan menyiapkan semuanya itu adalah bapaknya Rachel, ayahnya Rachel. Untungnya ayah Rachel itu tuh punya koneksi dengan pihak bandara pada saat itu. Jadi pageant lovers India itu tuh bisa ngumpul dan menyambut Queen-nya, dan segala biaya, entertain dan sebagainya itu ditanggung sama ayahnya Rachel. Jadi ayahnya Rachel tuh udah nyiapin karpet merah gitu, terus kayak buat acara entertain ya lumayan lah gitu buat penyambutan di India. Sementara pemegang license yang baru itu tuh benar-benar nggak ada prepare sama sekali. Tapi yang bikin kesel, mereka tuh juga ikut nge-repost kedatangan Rachel, padahal doing nothing. Bayangin aja, ayahnya Rachel tuh udah prepare media, entertain dan sebagainya. Tapi yang pemegang license dari Miss Grand India ini tuh cuman tinggal ngepost, ikutan ngepost gitu tanpa ada kontribusi apa gitu loh. Nah yang terakhir, Miss Grand International Organization itu tuh menjanjikan untuk Rachel ikut tur mereka ke 20 negara, secara tur resmi gitu kan, 20 negara. Tapi kenyataannya di masa jabatannya yang 7 bulan ini, yang automatically kan mungkin 5 bulan lagi bakalan lengser ya. Selama 7 bulan itu baru 1 negara, itu pun ke Czech Republic, Republik Ceko. Dan Rachel merasa ditipu lah kan, masa kayak
dijanjikan 20 negara, tapi kok nggak pergi-pergi. Nawat bilang itu karena pasportnya Rachel itu bermasalah. Tapi kata Rachel, enggak kok, aku sebelumnya ke Amerika, ke Kanada, kemana aja itu nggak ada masalah sama paspor. Jadi disitulah Rachel tuh merasa lelah dengan semua drama dari organisasi ini. Mulai dari harassment, body shaming, terus juga ignorant, juga merasa dimanipulasi dan gak respect banget gitu sama queen mereka. Juga mereka tuh nge-treatnya kayak apa ya, kayak not professional organization. Sangat disayangkan oleh Rachel, organisasi besar seperti ini, tapi sistemnya itu hancur banget. Oke, sekarang kita bahas dari sisi organisasi Miss Grand Internasionalnya, yang pada saat itu diklarifikasi oleh Nawat, presiden Miss Grand International. Dalam klarifikasinya di live TikTok pada saat itu, Nawat tuh bilang, Rachel tuh nggak mengundurkan diri, dia tuh dipecat dari jabatannya karena dia tidak profesional, nggak bisa melaksanakan tugas dengan baik sebagai winner. Alasan lain dipecat itu kata Nawat, karena Rachel tuh terlibat agenda atau proyek lain tanpa izin atau sepengetahuan MGI. Rachel menolak memenuhi tugas resminya untuk kunjungan ke Guatemala. Sementara pada saat itu pihak Guatemala tuh udah beliin tiket pesawat, udah pesenin kamar hotel tipe suite yang mewah banget, sehingga itu menyebabkan kerugian besar bagi pihak Guatemala. Kata Nawat, alasan Rachel menolak itu karena kasus hilang uangnya yang sebelumnya itu, yang $1.000 itu, belum ada titik terang. Jadi kayak kesannya dia tuh minta balikin dulu uangnya $1.000, baru dia mau ikut kunjungan resmi ke Guatemala. Jadi Nawat tuh bilang pada saat itu, Rachel tuh not beautiful inside. Pokoknya nggak ada ya baik-baiknya tuh anak gitu. Terus kayak attitude-nya tuh buruk banget kata Nawat, dan dia tuh kayak berlagak seolah dia bos. Dia yang mengatur bagaimana pelaksanaan agendanya. Terus kalau ada kebijakan atau ketentuan dia tuh protes mulu, dan itu tentunya buat Nawat marah banget. Soal uang dari MGI itu tuh Nawat sebenarnya udah mau ngasih ke Rachel dalam bentuk cash. Cuman Rachel minta uangnya itu ditransfer ke rekening India, yang rekening dia yang ada di India. Ya Nawat bilang oke, tapi untuk administrasi dan pajaknya itu ditanggung sama Rachel. Ya Rachel juga nggak mau, karena menurut Rachel itu tanggung jawab dari manajemen untuk biaya administrasi internasional dan pemotongan pajak. Makin marah lah Nawat gitu kan. Di Thailand itu kata Nawat memang ketentuan orang asing gitu ada potongan pajak penghasilan sebesar 15%. Tapi Rachel tetap kekeh gitu dengan pendiriannya kalau itu tuh sebenarnya bisa di cover sama manajemen, dia nggak harus bayar. Kayak itu tuh tanggung jawab organisasi untuk membayarkan. Akhir menurut Nawat, Rachel tuh kayak besar kepala dan merasa paling hebat, merasa paling terkenal, sampai-sampai nih kalau misalkan ada undangan buat dia di kegiatan, kan setiap undangan itu dia dapat fee ya, dapat uang gitu dari kunjungan dia. Jadi setiap kunjungan itu Rachel merasa fee yang dia dapatkan itu selalu kurang. Jadi kayak she's not worth it gitu. Maksudnya dengan uang segitu dia tampil dengan performa dia, masa cuma dapat segitu aja menurut Rachel. Jadi dari situ Nawat bilang kayak, lo sombong banget lo Rachel gitu, kalau nggak ada MGI juga orang nggak bakalan kenal sama kamu. Nah gitu deh guys, kurang lebih penjelasan dari kedua belah pihak. Sampai sekarang tuh masih memanas aja gitu. Nawat klarifikasi lewat TikTok, Teresa juga by Instagram story, tapi Rachel membuat satu video YouTube dan belum melakukan klarifikasi lebih lanjut. So menurutku kita tuh nggak bisa tahu 100% apa yang terjadi di panggung dan dapurnya MGI saat ini. Tapi satu hal yang pasti, ajang beauty pageant itu bukan hanya soal kecantikan. Ini juga panggung kekuasaan, profesionalisme, dan ada image yang harus dijaga. Dari kasus Rachel Gupta ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa sesuatu yang terlihat glamour itu nggak selamanya oke. Dan di situ ada sistem yang harus dibenahi. Di akhir videonya, Rachel Gupta bilang kalau MGI itu tidak hanya memahkotai seorang Rachel Gupta, tapi mereka telah memahkotai seorang anak dari India yang berani untuk menyuarakan hak-haknya. Banyak netizen bilang kalau Rachel itu terlalu outspoken, terlalu smart, terlalu berani, dan terlalu tahu apa hak-hak dia sebagai winner sebenarnya. Makanya MGI itu merasa kayak Rachel tuh nggak bisa dikontrol, nggak bisa diajak bekerja sama. Karena seorang Rachel Gupta, orang-orang percaya adalah seorang gadis yang really smart, tidak takut menyuarakan suaranya untuk memperjuangkan hak-hak milik dia. So gimana guys menurut kalian? Siapa yang layak buat dipercaya? Komen di bawah ya.
Jangan lupa subscribe and thank you guys for watching and I'll see you in the next video.